tetangga kita, negeri jiran Malaysia. Malaysia masih nomor 1. Pemerintahnya yang membuat supaya tadi syariah itu dikembangkan dan berbagai insentif dikasih. Posisi daripada Uni Emirat Arab. Posisi pertama masih ditempati oleh Malaysia. Mereka unggul dalam bidang keuangan syariah, halal food, dan wisata ramah Muslim. Guys, pernah nggak sih kepikiran kenapa Malaysia lebih maju dari Indonesia? Kalau kerajaan kata ekonomi Malaysia bertambah baik, setengah orang takkan percaya. Dia akan kata ini propaganda kerajaan. Tapi kalau Bank Dunia kata ekonomi Malaysia bertambah baik, macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng. Seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video. Ini sangat mengejutkan sekali ya, geng ya. Ikinya juga nggak percaya tentang hal ini, tentang fakta ini kayak gitu, geng. Kenapa? Karena setahu Ikinya, Islam terbesar di dunia itu adalah mayoritasnya adalah Indonesia, geng ya. Kalau sekarang ini udah disalib dengan Pakistan. Namun ya, geng ya, Global Islamic Economy Indicator GIEI report 2022 dan 2023, mungkin 2024 sampai 2025, itu nomor 1 adalah Malaysia, geng. Wow, Ikinya shock tadi, geng, mau nge-reaction ini. Ini benar atau tidak? Ternyata bukan dapat daripada ataupun konten-konten kreator dari orang Malaysia saja, tapi juga dapat dari orang Indonesia sendiri yang menyatakan hal demikian rupa, geng. Pastinya para netizen ataupun orang Indonesia akan shock mendengar ini. Kok bisa Indonesia kalah tentang hal ini? Apa sih penyebabnya? Jom kita simak bersama-sama dulu, geng. Sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Tahu nggak, SGIE atau State of the Global Islamic Economy adalah laporan tahunan tentang kondisi ekonomi Islam atau halal secara global yang diluncurkan di Dinar Standard di Dubai, Uni Emirat Arab. Jadi udah tahu ya, minggu lalu tuh sempat heboh kan karena si El Slepet nggak ngerti apa itu SGIE pas ditanya sama El Sulfat. Serang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Jadi tujuan SGIE ini buat ngembangin laporan yang bisa dipakai buat pelaku bisnis untuk mengukur pengeluaran muslim di setiap sektor ekonomi, kayak makanan, keuangan Islam, perjalanan, fashion, farmasi, kosmetik, dan media. Nah, SGIE Report 2022, Indonesia berhasil loh mempertahankan posisi keempat dunia di Global Islamic Economy Indicator atau GIEI yang dirilis Dinar Standard juga. Nah, hal ini menunjukkan pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang kuat dan sehat. Dan produk halal food di Indonesia masuk peringkat 2 loh di GIEI. Harapannya ke depan Indonesia bisa jadi pusat produk halal terbesar di dunia. Soalnya kan Indonesia ini negara dengan penduduk muslim terbanyak ya di dunia. Jadi mestinya marketnya paling besar. Terus bisa jadi juara 1 deh di laporan SGIE ke depannya. Ini lagi rame dibahas. Udah pada tahu belum sih kalau Indonesia mendapatkan peringkat ketiga dalam perekonomian halal sedunia dari sebelum Arab Saudi dan Malaysia. Berdasarkan laporan SGIE yang dirilis pada tanggal 26 Desember 2023 kemarin, yaitu laporan tahunan tentang kondisi ekonomi Islam yang diluncurkan oleh Dinar Standard, ialah sebuah perusahaan asal Dubai. Nah, SGIE itu apa sih? SGIE singkatan dari State of the Global Islamic Economy. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia, seharusnya Indonesia bisa mendapatkan peringkat nomor 1 loh. Betul atau betul? Dengan meningkatnya industri halal di mata dunia, ini menjadi kesempatan besar untuk para pelaku usaha seperti kamu. Nah, produk kamu sudah bersertifikat halal belum? Yuk dihalalin!
Sebagai agregator, kami sudah membantu para pelaku usaha mau di Indonesia maupun internasional untuk mendapatkan sertifikat halal. Jadi, kamu kapan mau dihalalin? Kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki populasi muslim yang terbesar di dunia. Namun, hanya berada di posisi ke-10. Seperti apa sih sebenarnya posisi Indonesia dalam Global Islamic Economy Indicator? Kita lihat ya. Kita masih kalah dengan negara tetangga kita, negeri jiran Malaysia. Malaysia masih nomor 1. Pemerintahnya yang membuat supaya tadi syariah itu dikembangkan dan berbagai insentif dikasih. Mendengar istilah Global Islamic Economy, mungkin yang pertama kali terlintas di benak kita adalah negara-negara seperti Arab Saudi atau Uni Emirat Arab yang seringkali menjadi simbol dari ekonomi syariah. Namun, tahukah kalian bahwa Malaysia justru berada di puncak daftar negara dengan ekonomi syariah terbaik di dunia? Ini adalah pencapaian luar biasa, di mana Malaysia berhasil meraih skor lebih dari 200 poin dalam indeks ekonomi syariah global. Jauh di atas Arab Saudi yang memiliki skor sekitar 150 poin, dan Uni Emirat Arab di posisi ketiga dengan skor sekitar 133 poin. Keberhasilan Malaysia dalam sektor ini tidak hanya sekadar angka, nyata dari strategi yang mereka terapkan secara konsisten. Indonesia sendiri berada di peringkat keempat dengan skor lebih dari 90 poin. Memang, kita masih memiliki jarak yang cukup jauh dibandingkan dengan Malaysia. Indonesia naik satu tingkat dalam Global Islamic Economy Indicator ataupun GIEI. Tahun 2022 kita di posisi keempat. Tahun 2023 kita menempati posisi ketiga, sekaligus menggeser posisi daripada Uni Emirat Arab. Posisi pertama masih ditempati oleh Malaysia. Mereka unggul dalam bidang keuangan syariah, halal food, dan wisata ramah Muslim. Keberhasilan Malaysia dalam memimpin Global Islamic Economy Hub di dunia merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor. Selain ekosistem yang kondusif, dukungan pemerintah juga sangat kuat. Misalnya, melalui dengan didirikannya berbagai lembaga dan infrastruktur khusus untuk mendukung industri halal dan keuangan Islam, seperti Halal Development Corporation dan International Islamic Liquidity Management Corporation untuk membantu meningkatkan likuiditas pasar keuangan syariah global. Pemerintah Malaysia juga memberikan berbagai insentif bagi investor dan pelaku usaha di sektor ekonomi Islam seperti keringanan pajak dan subsidi. Dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sebenarnya Indonesia sangat bisa menjadi pusat ekonomi Islam global. Salah satunya lewat penguatan ekosistem produk halal bagi perusahaan Indonesia, utamanya UMKM, agar bisa masuk pasar global. Bagaimana pendapat teman-teman? Optimis kita bisa naik tingkat lagi? Komen di bawah ya. Mencengangkan sekali ya, geng ya. Katanya apa tadi, aktivis-aktivis ataupun ilmuwan-ilmuwan itu, Malaysia masih menjadi nomor 1 di dunia, geng. Bayangkan, geng, kayak gitu. Kita selalu kalah katanya dari negara Malaysia, negara jiran kita, negara Malaysia, geng, kayak gitu, geng. Apa-apa kita kalah gitu. Makanya dari itu, kalau kita kalah dari Malaysia, kita ambil ilmunya. Kayak kita contoh, bukan kita itu seperti kita ataupun seperti konten-konten kreator lainnya itu bukan terlalu memuji Malaysia, bukan menjelekkan Indonesia. Tapi Malaysia bisa, kenapa Indonesia tidak bisa? Itu yang kita pertanyakan, geng. Contohnya seperti ini. Dan contohnya, kenapa sih Malaysia lebih maju daripada kita? Itu juga kayak gitu. Padahal duluan merdeka kita. Sekarang Islamik kayak gini. Padahal kita juga harus mampu dan harus berpikiran optimis kayak gitu ya, geng ya. Dan didukung juga oleh pemerintahan kita kayak gitu, geng. Nah, ikinya akan mereaction satu video lagi. Kenapa sih Malaysia lebih maju daripada Indonesia? Dan pastinya kalian tidak akan percaya kalau cuma seperti kita aja ataupun konten-konten kreator lainnya yang membicarakan tentang hal ini. Tapi ini adalah bukti dari Bank Dunia yang menyatakan, bukan dari kita-kita, bukan berita hoax semata, geng. Kayak itu. Jom kita simak bersama-sama. Jom, geng, let's go. Guys, pernah nggak sih kepikiran kenapa Malaysia lebih maju dari Indonesia? Terus Amerika Serikat lebih maju dari Meksiko? Kalau penasaran, mungkin kamu bakal nemuin jawabannya di video ini. Baru-baru ini 3 orang peneliti yakni Darren Acemoglu, Simon Johnson, dan James A. Robinson mendapat hadiah Nobel Ekonomi 2024.
Penganugerahan tersebut diberikan berkat penelitian mereka terkait alasan terciptanya kesenjangan negara miskin dan negara kaya. Saat ini, kekayaan dari 20% negara terkaya di dunia 30 kali lebih besar jika dibandingkan dengan 20% negara termiskin. Terasa banget kan kesenjangannya? Nah, ternyata menurut trio penerima Nobel Ekonomi itu, hal ini ada kaitannya dengan kolonialisme di masa lampau. Jadi, waktu bangsa Eropa menjajah berbagai penjuru dunia, ada yang mengeksploitasi penduduk aslinya, seperti halnya Belanda dengan Hindia Belanda. Ada juga yang lebih fokus menyejahterakan wilayah jajahan, misalnya dengan sistem pendidikan demi masa depan pemukim Eropanya. Nah, ini kayak Inggris dengan Malaysia. Biasanya, makin banyak populasi penduduk lokalnya membuat kolonial akan bikin sistem lembaga ekstraktif yang lebih nguntungin para penguasa. Terus, banyaknya perlawanan penduduk lokal bakal bikin orang Eropa mikir-mikir buat bermukim. Alhasil, penjajah lebih fokus untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya saja, tanpa mikirin sistem politik ekonomi yang lebih manusiawi dan demokratis. Di masa kini, contoh kesenjangan akibat kolonialisasi bisa dilihat dari kota Nogales, sebuah kota yang terbagi menjadi milik Amerika Serikat dan Meksiko. Kota ini punya iklim yang sama, asal-usul sukunya sama, tapi penduduknya punya nasib yang berbeda. Usut punya usut, kedua wilayah ini memang terjajah oleh negara yang berbeda. Amerika Serikat yang sempat dijajah Inggris dan Meksiko yang lama dijajah Spanyol. Warisan sistem lembaga dari Inggris dan Spanyol inilah yang membuat adanya perbedaan antara Nogales milik Amerika Serikat dan Nogales milik Meksiko. Ya, meskipun kolonialisme nggak sama sekali dibenarkan, tapi kamu setuju atau enggak kalau Malaysia lebih beruntung dari Indonesia? Kalau kerajaan kata ekonomi Malaysia bertambah baik, setengah orang takkan percaya. Dia akan kata ini propaganda kerajaan. Tapi kalau Bank Dunia kata ekonomi Malaysia bertambah baik, macam mana? Masih tak nak percaya? Bank Dunia baru-baru ini menaikkan unjuran pertumbuhan ekonomi Malaysia bagi tahun 2024 kepada 4.9% daripada unjuran asal 4.3% pada April lepas. Ini bukan perubahan kecil. Ia mencerminkan peningkatan keyakinan terhadap ekonomi negara kita. Apa yang mendorong kenaikan unjuran ini? Ada beberapa faktor penting. Pertama, kestabilan politik dan dasar-dasar ekonomi yang jelas dan konsisten telah berjaya menarik pelaburan besar. Malaysia kini dilihat sebagai destinasi pelaburan yang strategik dengan potensi jangka panjang. Kedua, MITI telah memperkenalkan NIMP 2030 bagi mentransformasi sektor perindustrian negara. Inisiatif seperti Strategi Semikonduktor Nasional dan Strategi Pelaburan Hijau merupakan anjakan besar dalam cara kita memanfaatkan kekuatan dan kelebihan kompetitif negara. Malaysia kini bersedia untuk bersaing di peringkat global dengan strategi yang lebih fokus untuk menjadikan industri semikonduktor dan pelaburan hijau sebagai pendorong utama kepada ekonomi masa hadapan. Sehingga Jun 2024, pelaburan yang diluluskan ialah RM160 bilion, meningkat 18% berbanding tempoh yang sama tahun lepas. Ini melibatkan hampir 3,000 projek pelaburan yang dijangka mencipta hampir 80,000 peluang pekerjaan baru yang berkualiti tinggi. Tapi MITI tak berpuas hati sekadar peningkatan pelaburan yang diluluskan. Kita juga memantau pelaburan ini untuk memastikan ia dilaksanakan. Dan peningkatan jumlah pelaburan yang dilaksanakan inilah antara punca peningkatan prestasi perdagangan kita yang sangat memberangsangkan. Pada Ogos 2024, perdagangan Malaysia melonjak 18.6% berbanding tahun sebelumnya dengan nilai keseluruhan mencecah RM252.65 bilion, kadar pertumbuhan terpantas dalam tempoh 22 bulan. Ekspor terus meningkat sebanyak 12.1% kepada RM129.2 bilion, menjadikannya lebihan dagangan untuk kali ke-52 berturut-turut sejak Mei 2020. MITI akan terus berusaha untuk menarik lebih banyak pelaburan berkualiti, meningkatkan perdagangan dan memastikan rakyat Malaysia menikmati peluang pekerjaan yang lebih baik serta berkualiti tinggi.
Ya, kita sebagai orang Indonesia optimis aja, geng ya, kayak gitu ya. Semoga nanti ke depannya Indonesia juga seperti negara Malaysia dan negara-negara jiran kita, kayak gitu ya, geng ya. Semoga aja kayak gitu ya, geng ya. Jadi berpikiran optimis dulu, kayak gitu ya. Jadi kita gunanya untuk mengkritik ataupun membuat studi banding antara negara itu, ya kita apa ya, supaya kedepannya itu lebih baik kayak gitu ya, geng ya. Jadi contohnya seperti sekarang membandingkan antara Indonesia ke Malaysia. Kenapa? Ya harusnya Malaysia bisa, Indonesia juga harus bisa kayak gitu ya, geng ya. Itulah ya mungkin Malaysia lebih beruntung daripada Indonesia. Oh, tidak, karena Malaysia lebih berusaha saja daripada kita gitu ya. Kita dari dulu, udah dari dulu dari kita dijajah mandor-mandor kita itu ya udah tahu cara memasukkan duit ke kantongnya kayak gitu, menghasilkan duit ke kantongnya kayak gitu ya, geng. Ya, mungkin turun-temurun dari sekarang lah kayak gitu. Itu memang sudah tradisi lah kayak gitu ya, geng. Ya, memang setiap negara ada yang seperti itu. Tapi yang paling banyak itu ya yang pelik-pelik lah perlekehannya ataupun hukum-hukumnya ataupun tindak-tindakannya ya di negara Konoha saja ya, geng ya. Semoga kedepannya presiden baru kita Pak Prabowo semoga bisa mengatasi ini semua, geng. Kesejahteraan rakyat, kesehatan, dan lain sebagainya. Gak apa-apa sekarang kita kalah dengan Malaysia, kita ambil pelajari dari negara Malaysia, kita ambil contoh dari negara Malaysia sekecil apapun. Jangan gengsi, jangan pernah malu, karena kalau mau maju, mari kita harus berusaha mencontoh. Nah, itu bukan malah mengiri ataupun membenci ataupun marah mencaci maki. Itu no comment. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.